Di tengah samudera yang luas, dengan langit yang mendung dan ombak yang mengamuk, seorang nabi terombang-ambing di atas kapal yang nyaris karam. Keputusasaan menguasai para awak kapal, hingga akhirnya, mereka memutuskan membuang Nabi Yunus ke laut, sebuah tindakan yang seolah mengakhiri perjalanan hidupnya. Namun, disinilah kisah Yunus baru saja dimulai. Ditelan oleh ikan besar, berada di kegelapan yang pekat, Yunus mengalami sebuah transformasi spiritual, yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam, bagi umat manusia tentang keberanian, pengampunan, dan harapan. Kisah Nabi Yunus, bukan hanya sebuah cerita tentang seorang nabi yang berusaha melarikan diri dari tugasnya, melainkan juga tentang kekuatan pertobatan dan rahmat Tuhan yang tak terhingga. Ia menunjukkan kepada kita, bahkan dalam keputusasaan terdalam, selalu ada jalan menuju pencerahan dan penyelamatan. Melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi makna mendalam dari pengalaman Yunus, menganalisis hikmah di balik setiap fase perjalanannya, dan menemukan relevansi abadi dari kisahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Yunus, atau Jonah dalam tradisi Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu tokoh penting dalam tiga agama besar Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia diidentifikasi sebagai seorang nabi, yang diutus untuk menyampaikan peringatan kepada penduduk Niniwe, sebuah kota besar yang terkenal karena kemaksiatannya. Kisahnya dikenal melalui narasi, yang menggambarkan pelariannya dari perintah Tuhan, bagaimana ia ditelan oleh seekor ikan besar, dan akhirnya diselamatkan setelah bertobat. Dalam ketiga agama ini, Yunus adalah simbol ketaatan, pengampunan, dan kekuatan taubat. Meski kisahnya cukup singkat dibandingkan dengan nabi-nabi lain, pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, menekankan pentingnya ketaatan pada kehendak Tuhan, dan kekuatan pertobatan. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran dan Alkitab. Ia adalah anak dari seorang pria bernama Matta, yang menurut tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, berasal dari wilayah Israel Utara. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II dari Kerajaan Israel Utara. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel, khususnya untuk memperingatkan penduduk Niniwe, yang saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Asyur. Yunus adalah bagian dari jajaran nabi yang disebut dalam Al-Quran dan Alkitab, sebagai pengingat kepada kaum Israel, tentang kewajiban mereka terhadap Tuhan. Sebagai nabi dari Bani Israel, Yunus membawa misi yang memperingatkan umat Israel akan ajaran Tauhid, serta peringatan kepada orang-orang di luar bangsanya, seperti bangsa Asyur di Niniwe. Ini menandakan bahwa pesan yang dibawa oleh Yunus, tidak terbatas hanya untuk kaumnya, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain, yang jauh dari tradisi Bani Israel. Sebagai seorang nabi dari kalangan Bani Israel, Yunus dikenal dengan kelemahannya sebagai manusia, yakni ketika ia memilih untuk melarikan diri dari tugas ilahi, namun akhirnya kembali kepada Tuhan, setelah mengalami ujian berat. Pelajaran ini menekankan, bahkan para nabi, yang dipilih oleh Tuhan, dapat menunjukkan kelemahan manusiawi. Pada masa Nabi Yunus, kondisi sosial, politik, dan agama di wilayah Timur Tengah, termasuk Israel dan Niniwe, sangat dinamis. Di Israel Utara, Raja Yerobeam II memerintah dengan kebijakan untuk memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi moralitas masyarakat mulai runtuh. Korupsi, ketidakadilan sosial, dan penyembahan berhala, merajalela di kalangan Bani Israel, meskipun mereka adalah kaum yang diberikan petunjuk dari Tuhan. Di sisi lain, Niniwe,
ibu kota Kekaisaran Asyur, merupakan salah satu pusat kekuatan politik dan militer di kawasan itu. Kekaisaran Asyur terkenal dengan kekejaman mereka dalam memperluas wilayah dan memperbudak bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Niniwe adalah kota yang dihuni oleh bangsa yang sebagian besar menyembah berhala dan dewa-dewi pagan. Hal ini menjadi latar belakang mengapa Tuhan mengutus Yunus untuk memperingatkan mereka. Secara politik, Kekaisaran Asyur sedang berada pada puncak kejayaannya, tetapi secara moral dan sosial, masyarakatnya mengalami dekadensi. Keadaan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memperingatkan mereka akan konsekuensi dari kejahatan dan kemaksiatan mereka. Kondisi inilah yang membuat misi Yunus menjadi sangat penting dalam upaya membangkitkan kesadaran moral masyarakat Niniwe. Niniwe terletak di tepi sungai Tigris, di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Mosul, Irak. Kota ini didirikan oleh Nimrod, dan menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di zaman kuno. Niniwe merupakan ibu kota Kekaisaran Asyur, salah satu kekaisaran paling kuat di dunia saat itu. Kota ini terkenal dengan arsitektur megahnya, termasuk tembok besar yang mengelilinginya, serta taman gantung yang diklaim menyaingi keajaiban dunia lainnya. Secara budaya, Niniwe merupakan pusat keagamaan dan komersial yang penting. Penduduknya menganut politeisme, menyembah dewa-dewa Mesopotamia seperti Ishtar, Asyur, dan Marduk. Mereka memiliki sistem sosial yang sangat hierarkis, dan merupakan salah satu pusat perdagangan utama di kawasan itu, yang menarik berbagai budaya dan pengaruh dari luar. Dalam konteks sejarah, Niniwe memainkan peran yang signifikan sebagai pusat kekuasaan Kekaisaran Asyur, dan ketidakberesan moral serta korupsi di kota itu menjadi fokus utama dalam kisah Nabi Yunus. Peringatan Tuhan melalui Yunus mengarah kepada perubahan moral yang drastis dalam masyarakat Niniwe setelah mereka bertobat, menjadikannya contoh penting dalam tradisi agama tentang kekuatan pertobatan dan pengampunan Tuhan. Meski akhirnya Kekaisaran Asyur runtuh, kota Niniwe tetap dikenang dalam sejarah sebagai simbol kebesaran yang runtuh akibat kemerosotan moral dan kekejaman yang menjadi peringatan bagi umat manusia di masa mendatang. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, ibu kota Kekaisaran Asyur, yang terkenal dengan penduduknya yang jahat dan berdosa. Tugas Yunus adalah memperingatkan mereka tentang kehancuran yang akan datang jika mereka tidak segera bertobat. Pesan yang Yunus bawa bukan hanya peringatan tentang hukuman Tuhan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi penduduk Niniwe untuk berbalik dari jalan mereka yang sesat dan mencari pengampunan Allah. Niniwe adalah kota besar yang sangat makmur, tetapi juga dikenal dengan kejahatan moral yang merajalela, ketidakadilan sosial, dan penyembahan berhala. Kekaisaran Asyur yang berkuasa memiliki reputasi yang brutal, sering melakukan peperangan dan penindasan. Penduduknya dikenal melanggar perintah Tuhan, dan kehidupan mereka jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh para nabi. Oleh karena itu, Yunus diutus sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Meskipun diperintahkan oleh Allah, Yunus merasa berat untuk melaksanakan tugas ini. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa ia menolak, salah satunya adalah ketakutannya terhadap tanggapan penduduk Niniwe yang terkenal kejam. Yunus mungkin juga merasa bahwa bangsa Niniwe tidak layak untuk menerima pengampunan. Alih-alih pergi ke Niniwe, Yunus memutuskan untuk melarikan diri sejauh mungkin dari tugasnya. Yunus naik kapal yang berlayar menuju Tarsis, sebuah kota yang diyakini berada di ujung dunia yang dikenal pada masa itu, kemungkinan besar di wilayah sekitar Spanyol modern. Tarsis berada di arah yang berlawanan dari Niniwe,
yang menunjukkan bahwa Yunus benar-benar berniat untuk melarikan diri dari kehendak Tuhan. Yunus berharap bisa lari dari tanggung jawabnya sebagai nabi dan tidak perlu menghadapi penduduk Niniwe. Ketika Nabi Yunus berada di tengah laut, tiba-tiba datang badai besar yang mengancam keselamatan kapal dan semua penumpangnya. Badai tersebut sangat hebat, sehingga para pelaut merasa takut bahwa kapal mereka akan tenggelam. Dalam tradisi maritim kuno, badai yang mendadak seperti itu sering dianggap sebagai tanda kemarahan dewa atau Tuhan, karena ada seseorang di kapal yang melakukan pelanggaran besar. Para pelaut sepakat bahwa seseorang di antara mereka pasti telah menyebabkan murka Tuhan, sehingga badai besar itu datang. Untuk mengetahui siapa orang tersebut, mereka memutuskan untuk melakukan pengundian. Dalam banyak budaya kuno, pengundian atau lotre adalah cara yang digunakan untuk mencari keputusan ilahi atau menentukan nasib seseorang secara adil. Setelah melakukan pengundian, hasilnya jatuh kepada Nabi Yunus, menandakan bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas datangnya badai. Para pelaut kemudian menanyai Yunus, dan Yunus mengakui bahwa ia adalah hamba Tuhan yang sedang melarikan diri dari perintahnya. Ia juga menyadari bahwa badai itu adalah akibat dari pelariannya. Nabi Yunus menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kapal dan para penumpangnya adalah dengan menyerahkan dirinya. Ia menawarkan diri untuk dilemparkan ke laut agar badai mereda. Meskipun pada awalnya para pelaut enggan melakukannya, karena mereka takut akan menambah murka Tuhan dengan membuang Yunus ke laut, akhirnya mereka setuju setelah badai terus memburuk. Yunus dilemparkan ke laut, dan badai pun segera mereda, menandakan bahwa Tuhan telah menerima pengorbanannya. Setelah dilempar ke laut, Yunus tidak tenggelam, melainkan ditelan oleh ikan besar, yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkannya. Yunus menghabiskan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Selama di dalam perut ikan, Yunus berada dalam keadaan yang penuh kegelapan dan ketidakberdayaan. Di titik ini, Yunus menyadari kesalahannya, dan berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan. Ia memohon ampun, dan berjanji untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai nabi, jika diberikan kesempatan kedua. Doa Yunus yang terkenal dalam Islam adalah, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Setelah Yunus menunjukkan kesungguhannya dalam bertaubat, Allah menerima doanya, dan memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkannya ke daratan. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan lemah, tetapi diberi kehidupan baru oleh Allah. Pengalaman di perut ikan ini menjadi titik balik bagi Yunus, di mana ia siap untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Setelah diselamatkan dari perut ikan, Yunus sekali lagi diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesannya. Kali ini, Yunus tidak lagi melarikan diri. Ia menerima perintah Tuhan dengan ikhlas, menyadari bahwa tugasnya sebagai nabi adalah untuk mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran, apapun tantangannya. Yunus tiba di Niniwe dan mulai menyampaikan peringatan dari Allah kepada penduduknya. Ia memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak bertobat dalam waktu 40 hari, kota mereka akan dihancurkan sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Yunus berbicara dengan tegas dan penuh keyakinan, mengingatkan mereka akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Yang mengejutkan, seluruh penduduk Niniwe, dari raja hingga rakyat biasa, bereaksi dengan sangat serius terhadap peringatan Yunus. Mereka segera bertobat, berpuasa, dan mengenakan kain kabung, sebagai tanda kesedihan dan penyesalan atas dosa-dosa mereka. Bahkan Raja Niniwe mengeluarkan dekrit yang memerintahkan seluruh rakyat untuk bertobat dan memohon pengampunan Allah.
Penduduk Niniwe menunjukkan perubahan hati yang nyata, dan komitmen untuk meninggalkan perbuatan buruk mereka. Melihat ketulusan pertobatan penduduk Niniwe, Allah mengampuni mereka, dan membatalkan rencana kehancuran kota tersebut. Kota Niniwe diselamatkan, dan Yunus menyaksikan bagaimana rahmat Allah begitu luas, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka yang mau bertobat, betapapun besar dosa mereka sebelumnya. Pelarian Nabi Yunus mencerminkan sifat manusiawi, yang seringkali menghindari tanggung jawab, atau melarikan diri dari masalah, ketika merasa tidak mampu menghadapinya. Seperti halnya Yunus yang melarikan diri dari tugasnya, karena merasa bahwa penduduk Niniwe tidak layak menerima peringatan, manusia seringkali menghindari masalah atau tanggung jawab berat yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pelarian ini tidak pernah menjadi solusi yang tepat. Kisah Yunus mengajarkan bahwa menghadapi masalah dengan penuh keberanian dan kepercayaan kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar yang benar. Pelajaran ini relevan bagi siapa saja yang merasa takut atau tidak siap menghadapi tantangan, bahwa lari dari masalah hanya akan memperburuk keadaan. Nabi Yunus belajar dari pengalamannya, bahwa kesabaran adalah kunci dalam menjalankan tugas yang diamanatkan Tuhan. Meskipun awalnya ia merasa berat dan tidak sabar, Yunus akhirnya mengerti bahwa menjalankan perintah Tuhan, betapapun sulitnya, membutuhkan kesabaran yang besar. Setiap amanah, terutama dalam hal mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, memerlukan keteguhan hati dan kesabaran dalam prosesnya. Ini juga relevan bagi manusia modern, yang seringkali terburu-buru ingin melihat hasil instan, tanpa menyadari bahwa proses dan kesabaran adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Saat Yunus berada dalam perut ikan, ia merenungi kesalahannya, dan segera bertaubat kepada Allah dengan penuh penyesalan. Pengakuannya ini menjadi contoh sempurna dari taubat nasuha, taubat yang tulus dan total. Yunus menyadari bahwa ia telah berbuat salah dengan melarikan diri dari tanggung jawabnya, dan ia dengan penuh kerendahan hati, meminta pengampunan dari Tuhan. Ini mengajarkan bahwa ketika manusia sadar akan kesalahannya, kunci untuk mendapatkan pengampunan Tuhan adalah dengan bertaubat secara tulus, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, dan berusaha kembali ke jalan yang benar. Setelah mengalami berbagai ujian, Yunus menunjukkan bentuk kepatuhan total kepada Tuhan melalui kepasrahan yang ditunjukkannya. Kepasrahan ini tercermin ketika ia dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan, namun tetap mempercayai bahwa Allah akan menyelamatkannya. Kepatuhan Yunus kepada Tuhan adalah simbol keimanan yang kokoh, di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, tawakal mengajarkan bahwa setelah kita berusaha sebaik mungkin, kita harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Kisah Nabi Yunus adalah salah satu bukti nyata tentang betapa luasnya rahmat dan pengampunan Tuhan bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Meskipun Yunus sempat melarikan diri dan membuat kesalahan besar, Allah dengan penuh kasih sayang menerima taubatnya dan memberinya kesempatan kedua. Ini mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama seseorang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Setiap manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan rahmat Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya Yunus yang menerima pengampunan, tetapi juga seluruh penduduk Niniwe yang berbuat dosa dan melanggar hukum Tuhan. Namun, ketika mereka mendengar peringatan Yunus dan memilih untuk bertobat, Tuhan mengampuni mereka dan menyelamatkan kota mereka dari kehancuran. Ini menunjukkan
bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas pada individu, tetapi juga berlaku bagi komunitas yang mau berubah. Pengampunan ini menjadi pelajaran penting, bahwa perubahan kolektif menuju kebaikan dapat menyelamatkan nasib suatu bangsa atau masyarakat. Nasib penduduk Niniwe, yang awalnya diancam dengan kehancuran karena dosa-dosa mereka, akhirnya berubah secara drastis, setelah mereka mendengarkan peringatan Nabi Yunus, dan memilih untuk bertobat. Tuhan membatalkan rencana kehancuran mereka, sebagai tanggapan atas perubahan hati mereka. Ini mengajarkan, bahwa nasib manusia, baik secara individu maupun kolektif, sangat bergantung pada kesediaan mereka, untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Kehendak Tuhan bisa berubah sesuai dengan sikap dan perilaku manusia, menunjukkan bahwa taubat dan perubahan selalu dihargai oleh Tuhan. Kisah penduduk Niniwe menunjukkan bahwa pertobatan bukan hanya tugas individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Seluruh masyarakat Niniwe, termasuk raja dan rakyatnya, bersatu dalam pertobatan. Mereka berpuasa dan berdoa bersama sebagai sebuah komunitas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial, perubahan dan kebaikan kolektif, juga memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Ini mengajarkan pentingnya solidaritas dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan, dan pentingnya tanggung jawab bersama, dalam menjaga moralitas dan etika di dalam masyarakat. Dalam Islam, kisah Nabi Yunus disebutkan di beberapa surah, seperti surah Yunus, surah As-Saffat, dan surah Al-Anbiya. Berbeda dengan versi Islam, dalam Alkitab Yunus merasa kecewa, karena Tuhan mengampuni Niniwe, sehingga menggambarkan Yunus sebagai pribadi yang lebih kompleks, dan kadang-kadang penuh dengan keraguan. Kisah tentang ketidakpuasan Yunus terhadap pengampunan Tuhan atas Niniwe terdapat dalam Alkitab, tepatnya di kitab Yunus pasal 4. Setelah Yunus memperingatkan kota Niniwe tentang murka Tuhan dan mendesak mereka untuk bertobat, penduduk Niniwe, termasuk raja mereka, sungguh-sungguh bertobat. Melihat pertobatan mereka, Tuhan berbelas kasihan dan memutuskan untuk tidak menghukum Niniwe. Namun, keputusan Tuhan ini membuat Yunus sangat marah, dan merasa tidak puas. Yunus mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, bukankah ini yang kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu, bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Yunus tidak senang, karena Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada bangsa yang dulu ia pandang jahat dan layak dihukum. Yunus merasa bahwa Tuhan seharusnya menghukum mereka karena kejahatan mereka, bukannya mengampuni. Ia bahkan merasa begitu marah, hingga meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya, karena ia merasa lebih baik mati daripada melihat kota itu diampuni. Tuhan kemudian mengajarkan Yunus melalui peristiwa pohon jarak. Tuhan menumbuhkan pohon itu untuk memberi Yunus keteduhan, tetapi kemudian Tuhan membiarkan seekor ulat memakan pohon tersebut hingga layu, dan Yunus kembali marah karena kehilangan keteduhan yang nyaman. Tuhan menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa jika Yunus saja merasa kasihan pada pohon yang ia tidak tanam dan tumbuh dalam satu malam, bagaimana mungkin Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan pada Niniwe yang dipenuhi oleh orang-orang yang bertobat. Dengan demikian, Tuhan menegur Yunus dan mengajarkan bahwa belas kasihan-Nya berlaku bagi semua orang yang mau bertobat, tidak peduli seberapa besar dosa mereka sebelumnya. Yunus digambarkan sebagai sosok yang enggan, tetapi akhirnya menjadi instrumen pengampunan Tuhan terhadap bangsa yang dianggap musuh Israel. Kisah Yunus di Alkitab mengajarkan tentang belas kasih Tuhan,
yang melampaui batas etnis dan nasionalisme, menekankan pentingnya ketaatan pada kehendak Tuhan, bahkan dalam menghadapi musuh. Secara umum, kisah Nabi Yunus dalam Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki banyak kesamaan, terutama dalam alur cerita dasar. Perintah Tuhan, pelarian Yunus, badai, penyesalan, ditelan ikan, dan pengampunan. Namun, ada perbedaan dalam penekanan dan detail cerita. Dalam Islam, kisah Yunus lebih menekankan pada sifat rahmat Allah dan pentingnya taubat. Dalam Kristen, kisah Yunus sering diinterpretasikan sebagai bayangan dari Yesus Kristus, yang menghabiskan 3 hari di dalam kubur sebelum bangkit kembali. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, cerita ini lebih terkait dengan ajaran tentang belas kasih Tuhan yang universal. Beberapa interpretasi alegoris menggambarkan Yunus sebagai simbol jiwa manusia, yang melawan tanggung jawab atau melarikan diri dari panggilan hidupnya. Pelarian Yunus dari perintah Tuhan, merepresentasikan kecenderungan manusia, untuk menghindari tugas spiritual atau moral yang berat, sementara perjalanan Yunus menuju pertobatan, mencerminkan perjuangan batin manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran. Badai yang dihadapi Yunus di tengah laut, sering dilihat sebagai metafora untuk ujian dan tantangan hidup. Saat seseorang menghadapi badai dalam kehidupannya, baik itu kesulitan fisik, emosional, atau spiritual, ia dihadapkan pada pilihan untuk bertahan atau melarikan diri. Ikan besar yang menelan Yunus juga diinterpretasikan sebagai simbol pengasingan atau masa introspeksi, yang memaksa seseorang untuk menghadapi diri mereka sendiri dan menyadari kesalahan mereka. Perut ikan dalam kisah Yunus sering diartikan sebagai tempat pengasingan spiritual, atau keadaan krisis di mana seseorang terputus dari dunia luar, dan harus merenung dalam kesendirian. Dalam pengasingan ini, Yunus dihadapkan pada kesadaran akan dosa-dosanya, dan menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Kisah Nabi Yunus relevan dengan kehidupan modern, terutama dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Seperti Yunus yang melarikan diri dari tugasnya, manusia seringkali merasa takut menghadapi masalah besar atau tanggung jawab berat. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa lari dari masalah hanya akan memperpanjang penderitaan, dan bahwa solusi terbaik adalah menghadapi tantangan tersebut dengan keberanian dan keyakinan. Di dunia modern, di mana moralitas seringkali dikaburkan oleh kepentingan pribadi atau kekuasaan, kisah Yunus mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan kebaikan dan moralitas. Pelarian Yunus juga menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki peran dalam memperbaiki keadaan sosial. Selain itu, pelajaran tentang pengampunan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, sangat relevan dalam konteks kehidupan saat ini, yang seringkali dipenuhi dengan konflik dan ketidakadilan. Dalam konteks sosial dan lingkungan modern, kisah Yunus memberikan pelajaran penting tentang perubahan dan pertobatan kolektif. Seperti penduduk Niniwe yang bertobat dan diampuni oleh Tuhan, masyarakat modern juga harus menyadari kesalahan kolektifnya, baik dalam hal lingkungan, politik, maupun sosial, dan melakukan pertobatan kolektif untuk menciptakan perubahan positif. Krisis global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik politik bisa diselesaikan jika setiap orang seperti penduduk Niniwe mengambil tanggung jawab dan berupaya untuk berubah menuju kebaikan bersama. Kisah Nabi Yunus mengajarkan berbagai pelajaran moral dan spiritual yang mendalam, termasuk pentingnya keberanian dalam menghadapi tanggung jawab, nilai kesabaran dalam menjalankan perintah Tuhan, serta kesediaan untuk mengakui kesalahan dan bertaubat. Yunus, yang awalnya melarikan diri dari tugasnya, belajar melalui pengalamannya,
bahwa lari dari tanggung jawab hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar. Pada akhirnya, Yunus menerima panggilan Tuhan, dan melalui penyesalannya yang tulus, ia mendapatkan pengampunan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi seluruh penduduk Niniwe. Kisah ini juga menunjukkan bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas, selama manusia bersedia untuk berubah dan kembali kepadanya.